Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya bahan obrolan yang seru banget nih buat Anda. Jadi ini pemikiran dari para ilmuwan top dunia yang dikumpulin di buku Aliens. Editornya Jim Al-Khalili. Ah iya, buku itu. Isinya beragam banget ya perspektifnya. Banget. Ada dari astronomi, biologi, kimia, bahkan psikologi sama fiksi ilmiah juga dibahas. Nah, kita mau coba gali bareng-bareng untuk jawab pertanyaan gede ini. Ada nggak sih kehidupan lain di luar sana? Pertanyaan klasik ya. Iya. Misi kita yaitu menyajikan intisari paling penting, mungkin yang paling bikin wow juga dari sumber ini. Semacam jalan pintas lah, biar Anda ngeh tanpa harus baca semua. Kita mulai dari yang sering bikin penasaran. Pertanyaan dari fisikawan Enrico Fermi. Kalau emang ada banyak mereka di luar sana, di mana dong semua orang? Nah, pertanyaan Fermi itu yang kita kenal sebagai paradoks Fermi ya, itu emang langsung ke intinya. Gini deh, alam semesta ini kan luasnya minta ampun. Miliaran galaksi, triliunan bintang. Kebayang aja udah pusing ya. Hahaha, iya kan? Dan kita terus-terusan nemuin planet baru. Beberapa kayaknya mirip bumi lagi. Secara logika sederhana aja, kayaknya aneh gitu kalau cuma kita doang yang ada. Kehidupan cerdas maksudnya. Bener juga. Tapi faktanya, ya sampai sekarang ini belum ada bukti kuat kita pernah kontak atau nemu jejak peradaban alien. Kosong. Nah, buku yang kita bahas ini mencoba ngasih berbagai kemungkinan jawaban atas sepinya kosmos ini dari banyak banget sudut pandang ilmiah. Fermi kan gini ya, galaksi kita ini udah tua banget, belasan miliar tahun umurnya. Kalau kehidupan cerdas bisa muncul dan berkembang di tempat lain, pakai teknologi yang katakanlah biasa aja untuk ukuran kosmik, mereka mestinya udah punya waktu lama banget buat nyebar kemana-mana. Atau minimal ninggalin jejak lah ya. Nah itu dia, minimal sinyal radio tapi kok ini sepi-sepi aja? Fermi sendiri dulu mikirnya mungkin ya emang jarak antar bintang kejauhan banget, tapi bukannya kita tetap bisa deteksi mereka ya, walau mereka nggak datang langsung. Kayak Bocoran sinyal radio atau TV kita sendiri kan udah mancar kemana-mana tuh, 100 tahun lebih. Nah itu poin penting banget. Kesadaran ini yang akhirnya bikin ada upaya pencarian aktif, SETI itu, Search for Extraterrestrial Intelligence, dipelopori sama astronom Frank Drake tahun 60-an. Ah, yang bikin persamaan Drake itu ya? Betul, dia bikin persamaan Drake yang terkenal itu. Bukan buat ngasih jawaban pasti sih, tapi lebih kayak kerangka mikir aja, faktor apa aja yang nentuin kemungkinan adanya peradaban lain yang bisa komunikasi. Sejak itu, SETI ya berkembang terus. Ada SETI Institute, ada proyek gede kayak Project Phoenix dulu yang nyoba nguping ratusan bintang mirip matahari. Hasilnya gimana? Udah ada yang halo? Sampai sekarang sih belum ada sinyal halo yang benar-benar terkonfirmasi. Tapi pencarian ini dianggap penting banget. Kayak kata Stephen Hawking, tahu kita sendirian atau enggak itu ya fundamental lah. Makanya ada investasi gede juga kan, kayak Breakthrough Listen tahun 2015 itu $100 juta. Wow. Jadi intinya, ya walau belum ketemu, pencarian jalan terus. Pertanyaannya terlalu penting buat diabaikin gitu aja. Dan kayaknya strateginya juga berkembang ya. Nggak cuma diem nunggu sinyal radio, tapi juga aktif nyari rumahnya langsung. Saya baca soal fokus ke pencarian eksoplanet, planet di luar tata surya kita. Iya betul. Nah, ini nih yang makin seru. Teleskop super canggih kayak James Webb Space Telescope, JWST itu, kan bisa ngintip atmosfer eksoplanet. Tujuannya nemuin biosignature, tanda-tanda kimia kehidupan. Bayangin bisa tahu ada oksigen atau metana di planet nun jauh di sana ya. Keren banget kan? Terus penemuan kayak Proxima b tahun 2016, planet ukuran bumi di bintang paling dekat, Proxima Centauri itu kan bikin heboh banget, Kak. Katanya di zona layak huni pula. Potensi ada air cair di permukaannya. Iya, bahkan ada ide gila kayak Project Starshot itu ngirim pesawat super kecil pakai laser ke sana. Walaupun ya perjalanannya puluhan tahun juga sih, tapi nunjukin ambisinya gitu. Betul, teknologi pencarian eksoplanet ini maju pesat banget. Tapi nih, sebelum kita loncat jauh ke bintang lain, coba kita tengok tetangga kita dulu deh di tata surya. Apa sih sebenarnya syarat dasar suatu tempat bisa dibilang layak huni? Nah, iya juga. Apa tuh? Menurut astrobiolog kayak Chris McKay, ya kalau berdasarkan satu-satunya contoh yang kita punya, yaitu bumi, kuncinya itu air. Air dalam bentuk cair. Makanya sering dengarkan istilah ikuti air. Follow the water. Oke. Selain itu ya perlu sumber energi. Bisa dari matahari, bisa juga dari proses kimia di dalam planet atau bulannya. Tapi pentingnya buat diingat,
pemahaman kita ini ya, bumi sentris banget. Bisa jadi ada kehidupan yang basisnya beda sama sekali. Menarik. Nah, kalau ngomongin potensi di tata surya, pasti langsung kepikiran Mars ya. Kayak kata Monica Grady di buku itu, kayaknya wajib ada bab soal Mars kalau ngomongin alien. Pasti itu. Mars kan tetangga paling populer. Tapi kondisi Mars sekarang kan parah banget ya. Dinginnya minta ampun, atmosfer tipis, radiasi tinggi, nggak ada medan magnet global, nggak ada lempeng tektonik aktif kayak bumi. Kok bisa gitu sih? Ya intinya karena Mars lebih kecil dari bumi, jadi dia lebih cepat dingin. Intinya beku, medan magnetnya hilang, aktivitas geologisnya mandek gitu. Kesian ya. Tapi kok kita masih ngarep nemu sesuatu di sana? Nah, karena Mars di masa lalu itu ceritanya beda. Bukti dari wahana pengorbit sama rover itu nunjukin sekitar 4 miliar tahun lalu, Mars itu kemungkinan besar punya sungai, danau, bahkan mungkin lautan. Serius? Kayak bumi dong? Mirip bumi pas masih muda, katanya. Atmosfernya juga lebih tebal. Jadi, ada kemungkinan kehidupan itu sempat muncul di Mars purba. Wow. Terus sekarang gimana? Masih ada harapan? Harapannya sekarang ya bukan nemu makhluk gede di permukaan sih, tapi mungkin mikroba gitu, yang bisa tahan hidup di bawah tanah, di gua, atau di lapisan es, terlindung dari kondisi keras di permukaan. Atau fosilnya mungkin ya? Atau fosilnya, atau jejak kimia dari aktivitas biologis masa lalu. Misalnya nih, ada gas metana yang kadang-kadang kedeteksi naik turun di atmosfer Mars. Ini menarik, soalnya metana itu bisa dihasilin mikroba. Tapi bisa dari geologi juga kan? Nah, itu dia masalahnya. Bisa juga dari proses geologi. Sumbernya masih jadi misteri. Kita ingat juga misi Viking tahun 70-an kan? Yang eksperimen biologinya itu hasilnya ambigu. Masih jadi debat sampai sekarang. Jadi Mars ini kayak buku sejarah yang halamannya belum kebuka semua. Intinya, kondisi planet bisa berubah drastis dan jejak kehidupan lama mungkin masih ngumpet. Oke, jadi Mars punya potensi masa lalu, tapi ternyata ada kandidat lain yang malah bukan planet ya. Bulan-bulan es yang ngorbit Jupiter sama Saturnus. Ini kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah, tapi beneran menjanjikan ya? Sangat menjanjikan malah. Jupiter sama Saturnusnya sendiri sih nggak mungkin ya, kan raksasa gas. Tapi bulan-bulannya, wah ini lain cerita. Louisa Preston di buku itu nyorot beberapa. Yang paling ngetop mungkin Eropa, bulannya Jupiter. Europa ya? Kenapa tuh? Data dari wahana Galileo sama teleskop nunjukin bukti kuat banget ada lautan air asin global di bawah lapisan es tebelnya. Lautan di bawah es, panasnya dari mana? Kan jauh dari matahari. Nah, kemungkinannya dari gaya pasang surut Jupiter. Jadi Jupiter kayak ngeremes-ngeremes inti Eropa terus-terusan, nah itu ngehasilin panas dari dalam. Yang bikin kaget, perkiraan volume air di lautan Eropa ini bisa 2 kali lipat total volume lautan di bumi. Hah, 2 kali lipat. Gila. Iya, kita kan punya contoh di bumi, kehidupan di dasar laut dalam, dekat ventilasi hidrotermal, gelap, tekanan tinggi. Atau Danau Vostok di bawah es Antartika. Jadi ya, mungkin aja ada kiripan di lautan bawah es Eropa itu. Luar biasa sih itu. Terus ada Enceladus di Saturnus. Ini juga heboh kan katanya nyemburin air. Benar banget. Wahana Cassini itu ngambil gambar keren banget. Geyser es nyembur dari retakan di kutub selatan Enceladus. Geyser ini muntahin butiran es, uap air, bahkan ada molekul organik sederhana kayak metana sama karbon dioksida. Jadi ada air cair di bawahnya ya? Itu bukti langsung ada kantong air cair di bawah permukaan. Kemungkinan lautan global juga kayak Eropa. Malah, pas dianalisis material geysernya, nemu partikel silika nano. Ini bisa jadi tanda adanya aktivitas hidrotermal di dasar lautannya, reaksi air panas sama batuan. Kayak di bumi itu ya, yang jadi sumber energi kehidupan. Persis. Di bumi, ventilasi hidrotermal gitu kan, oasis buat kehidupan. Jadi Enceladus ini kayak ngasih kita sampel gratis dari lautan bawah tanahnya, yang potensial punya energi kimia buat kehidupan. Wow, sampel gratis dari dunia lain. Keren. Terus ada Titan, bulan Saturnus lagi. Ini beda lagi ya. Katanya bukan air, tapi danau metana. Titan ini unik banget emang. Dia satu-satunya bulan di tata surya yang punya atmosfer tebal, malah lebih tebal dari bumi. Isinya kebanyakan nitrogen, tapi kayak metana. Terus permukaannya gimana?
Permukaannya itu kayak bumi tapi versi aneh. Ada gunung, bukit pasir, sungai, danau, laut, tapi cairannya bukan air, melainkan metana sama etana cair. Suhunya emang dingin banget, minus 180 Celcius gitu. Dingin banget. Tapi di atmosfernya itu terjadi reaksi kimia organik yang kompleks. Jadi muncul pertanyaan, mungkin nggak sih ada kehidupan yang pakai metana cair sebagai pelarutnya, bukan air? Ini spekulatif banget sih, tapi ya bikin kita mikir, kehidupan itu bisa jadi beda banget dari yang kita bayangin. Jadi intinya, dari bulan-bulan ini, jangan mikir harus kayak bumi terus ya. Betul. Lingkungan ekstrim kayak lautan bawah es atau dunia metana cair gitu bisa jadi tempat potensial juga. Mungkin dengan biokimia yang aneh banget. Nah, ini nyambung banget ke pertanyaan dasar. Kalau kehidupan ada, bentuknya kayak apa sih? Apa harus karbon sama air kayak kita? Andrea Sella, kimiawan di buku ini, ngingetin kalau kimia itu punya aturan mainnya sendiri. Gimana tuh maksudnya? Struktur molekul, cara mereka tarik-menarik atau tolak-menolak, polar sama non-polar, itu yang mendorong terbentuknya kerumitan dan struktur yang kebentuk sendiri, gitu, self-assembly. Air itu spesial bukan cuma karena bisa ngeluarin banyak zat. Tapi, sifat lengketnya itu, karena ikatan hidrogen, itu ngebantu banget ngebentuk struktur penting kayak membran sel, terus rentang suhu di mana air tetap cair, 0-100 derajat Celcius, itu juga dianggap pas banget. Cukup hangat buat reaksi kimia jalan, tapi nggak kepanasan sampai molekul rumit rusak. Beda sama cairan lain kayak metana cair di Titan ya. Iya, metana cair kan rentang suhunya sempit banget dan dingin ekstrim. Oke, tapi itu kan masih ngomongin kimia basah, basisnya molekul organik ya. Gimana kalau kehidupan cerdas di luar sana itu udah nggak biologis lagi? Masuknya gimana tuh? Kayak robot? Nah, ini gagasan dari pemikir kayak Martin Rees sama Louis Dartnell. Mereka bilang, dalam skala waktu kosmik yang panjang banget, kecerdasan buatan atau AI atau bentuk kehidupan pasca biologis yang anorganik itu mungkin jauh lebih mungkin kita temuin. Kenapa gitu? Karena mesin atau AI itu jauh lebih tahan banting sama kondisi keras luar angkasa. Radiasi, terus bisa hidup jauh lebih lama, ideal banget buat perjalanan antar bintang yang makan ribuan atau jutaan tahun. Seth Shostak dari SETI malah lebih ekstrim lagi. Gimana tuh argumennya? Dia bilang karena AI itu mungkin berkembangnya cepat banget, begitu sebuah peradaban bisa bikin teknologi canggih, maka sinyal paling canggih yang mungkin kita bisa tangkap itu kemungkinan bukan dari makhluk biologis di planet nyaman. Tapi dari Mesin super cerdas. Tunggu. Jadi, gagasan kita mungkin malah nyari mesin, bukan makhluk biologis. Itu. Wah, ngubah cara mikir soal SETI banget ya. Ini agak kaget sih saya. Iya kan? Artinya, fokus ke planet layak huni kayak bumi mungkin jadi kurang pas dong kalau peradaban maju cenderung jadi non-biologis. Tepat. Ini nantang asumsi dasar pencarian kita selama ini. Kalau Shostak benar, ya mungkin kita seharusnya nggak cuma nguping sinyal dari bintang mirip matahari yang punya planet mirip bumi aja. Terus harusnya gimana? Ya mungkin juga cari tanda-tanda aktivitas teknologi skala gede. Atau sinyal dari sumber-sumber yang nggak kepikiran sebelumnya, yang mungkin dibikin sama AI kosmik itu. Implikasinya lumayan radikal sih buat strategi pencarian. Wah, ini benar-benar bikin mikir ulang soal potensi kecerdasan ya. Tapi ngomong-ngomong soal kecerdasan beda, di bumi aja ada contoh yang aneh banget kan? Anil Seth ngajak kita lihat gurita. Gurita ya? Kenapa gurita? Katanya, Anda nggak perlu keluar angkasa buat ketemu alien. Gurita itu kan unik banget. 1,5 miliar neuron, tapi kebanyakan nyebar di lengan-lengannya yang bisa gerak sendiri gitu, semi-otonom. Punya 3 jantung, jago banget kamuflase, pintar mecahin masalah. Bener juga ya, sarafnya nyebar gitu. Nah, sistem sarafnya yang nyebar gitu mungkin bikin bentuk kesadarannya beda banget sama kita yang kepusat di otak. Indra mereka beda, bisa lihat pakai kulit, ngerasain pakai lengan. Cara mereka nalamin dunia pakai 8 lengan fleksibel gitu, pasti beda banget sama kita. Jadi pelajarannya apa dari gurita ini? Yaitu, kesadaran itu mungkin spektrumnya luas banget, nggak cuma model manusia aja. Mungkin kesadaran alien, kalau ada, bener-bener nggak bisa kita bayangin sama sekali. Semua perdebatan ini ujung-ujungnya balik lagi ke pertanyaan dasar yang diajuin Paul Davies sama Matthew Kolb. Munculnya kehidupan itu sebenarnya gampang terjadi kalau kondisinya pas, semacam keharusan kosmik, kata Christian de Duve, atau malah kebetulan yang langka banget, pandangan Jacques Monod, Francis Crick.
Jadi gampang apa susah nih intinya? Nah, ada argumen buat dua-duanya. Argumen gampang, kehidupan kan munculnya cepat di bumi, begitu kondisi memungkinkan. Terus kita sekarang tahu banyak banget planet potensial di luar sana. Oke, masuk akal. Terus argumen susahnya? Argumen susah, coba lihat aja deh, sel paling sederhana aja udah rumit banget. Proses bikin salinan diri itu replikasi, wah rumitnya minta ampun. Belum lagi rentetan loncatan gede dalam evolusi di bumi. Munculnya sel kompleks, eukariota, organisme multiseluler, kesadaran, ditambah faktor untung-untungan kayak nggak ketabrak asteroid pemburu terlalu sering. Wah, banyak banget ya rintangannya. Banyak banget. Makanya Matthew Kolb ngelihat semua ini, dia cenderung pesimis. Dia mikir kemungkinan besar kita emang sendirian. Setidaknya ya dalam hal peradaban teknologi. Jadi ada yang optimis, ada yang pesimis ya di antara ilmuwan. Nah, di tengah semua pencarian ilmiah ini, kita kan nggak bisa nutup mata juga sama fenomena UFO dan gimana orang nanggapin ide soal alien. Dallas Campbell sama Chris French ngebahas sisi ini nih. Sisi manusianya ya. Iya. Sejak laporan pilot Kenneth Arnold tahun 1947 yang bikin istilah flying saucer ngetop padahal dia cuma deskripsiin gerakannya kayak piring dilempar ke air bukan bentuknya, sama insiden Roswell di tahun yang sama. Wah, imajinasi kita soal alien datang ke bumi jadi liar banget. Roswell itu legendaris banget ya konspirasinya. Nah, penting nih kita sampaikan secara netral di sini. Emang ada ribuan laporan penampakan benda terbang gak dikenal. Tapi, ya, investigasi seringnya nemuin penjelasan biasa aja. Pesawat, balon, planet terang, fenomena atmosfer, macam-macam lah. Dan dari sisi psikologi, Chris French ngasih lihat faktor-faktor manusianya yang bisa jadi berperan. Ada confirmation bias, kita cenderung lebih gampang percaya sama hal yang cocok sama keyakinan kita. Oh iya, benar. Terus ada juga kesalahan persepsi biasa. Langit kan luas kosong gitu, jadi susah banget nebak ukuran, jarak, atau kecepatan objek asing. Terus ada isu memori palsu, apalagi kalau kasus dugaan penculikan alien yang sering diungkap pakai hipnosis regresi. Teknik itu kan udah ketahuan bisa bikin ingatan palsu. Terus ada lagi nggak faktor psikologisnya? Ada yang menarik lagi, fenomena sleep paralysis atau tindihan. Gejalanya kayak lumpuh pas sadar, ngerasa ada orang lain, halusinasi, itu ternyata mirip banget sama banyak laporan pengalaman diculik alien. Wah, mirip ya ternyata. Mirip banget. Tentu ini bukan berarti semua laporan bisa dijelasin gitu aja ya. Tapi ini nunjukin pentingnya kita mempertimbangkan faktor psikologi juga buat memahami pengalaman-pengalaman ini. Oke, selain pengalaman pribadi, imajinasi kita soal alien kan juga banyak dibentuk sama fiksi ilmiah ya. Ian Stewart sama Adam Rutherford bahas ini juga. Seringnya, alien di film atau buku itu mirip banget manusia, paling beda warna kulit atau kupingnya lancip gitu. Kayak di Star Trek atau Avatar ya. Iya, mungkin biar gampang bikinnya, atau ya karena kita mikirnya kecerdasan itu ya bentuknya kayak kita gini, antroposentrisme. Atau sebaliknya, jadi monster serem banget. Benar. Tapi fiksi ilmiah yang lebih dalam seringnya nyoba lebih kreatif dan basisnya sains. Ada yang fokus ke ekologi planet alien yang rumit banget, Legacy of Herod, biologi reproduksi yang aneh, The Lovers-nya Farmer, fisika ekstrim di dunia alien, Planet Mesklingnya Hal Clement, bentuk kehidupan non-biologis, mesin cerdasnya Gregory Benford. Atau yang kecerdasannya nggak bisa kita pahamin sama sekali. Nah, itu dia. Kayak Solarisnya Stanislav Lem atau Monolith di 2001 A Space Odyssey. Adam Rutherford malah bilang, film itu seringnya kalah imajinatif dibanding buku kalau soal gambarin alien. Film kayak Kontak atau Alien dianggap lumayan oke, tapi banyak juga yang kurang meyakinkan. Jadi intinya alien di fiksi ilmiah itu buat apa sih? Ujung-ujungnya, fungsi alien di fiksi ilmiah itu seringkali bukan cuma soal makhluk luar angkasa, tapi juga jadi cermin buat kita nanya, sebenarnya jadi manusia itu artinya apa sih? Wah, dalam juga ya. Oke, jadi setelah kita kupas banyak banget lapisan dari sumber ini, rangkuman pentingnya apa nih yang bisa Anda bawa pulang? Pertama, jelas ya, paradoks Fermi itu masih jadi misteri gede, potensi kehidupan kayaknya banyak tapi kok sepi banget. Nggak sih jadi teka-teki? Kedua, pencalian jalan terus, caranya makin canggih. Dari nguping sinyal sampai ngelihat atmosfer planet jauh pakai JWST. Ketiga, tantangan utamanya itu ya gimana kita mendefinisikan dan ngenalin kehidupan itu sendiri. Apalagi kalau beda banget sama kita, entah kimianya atau kesadarannya. Itu susah banget pasti. Keempat, ada kemungkinan yang lumayan bikin kaget tadi.
AI bukan makhluk biologis yang mungkin malah dominan di alam semesta. Dan kelima, penting buat kita sadar gimana psikologi dan imajinasi kita sendiri ikut ngebentuk cara kita ngelihat dan nyari mereka. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup nih yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau kita terima argumen tadi bahwa kecerdasan buatan bisa jadi berkembang jauh melampaui kecerdasan biologis dalam waktu yang relatif singkat di skala kosmik, Oke, terus terus? ini munculin pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi sekedar apakah kita sebagai kehidupan sendirian di alam semesta, Tapi, tapi lebih ke apakah kita sebagai makhluk biologis udah jadi minoritas atau bahkan mungkin udah usang di panggung besar kecerdasan kosmik. Sebuah pemikiran yang ya lumayan bikin merinding ya. benar-benar sebuah pertanyaan buat direnungkan panjang ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.